Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit mengenai Aristoteles. Submateri yang pertama yaitu riwayat hidup Aristoteles, yang kedua yaitu ontologi dan metafisika Aristoteles, ketiga teori pengetahuan Aristoteles, dan keempat silogisme. Pertama, riwayat hidup Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di Stagiaira, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya seorang dokter pribadi di Raja Makedonia Amyntas. Karena hidupnya di lingkungan istana, ia mewarisi keahlian dalam pengetahuan empiris dari ayahnya. Pada usia 17 tahun, ia dikirim ke Athena untuk belajar di Akademia Plato selama kira-kira 20 tahun hingga Plato meninggal. Setelah Plato meninggal, Aristoteles bersama rekannya Xenocrates meninggalkan Athena karena ia tidak setuju dengan pendapat pengganti Plato di Akademia tentang filsafat. Ia dan rekannya pergi ke Assos. Tiba di Assos, Aristoteles dan rekannya mengajar di sekolah Assos. Di sini Aristoteles menikah dengan Critias pada tahun 345 sebelum Masehi. Aristoteles, murid dan juga teman serta guru Plato adalah orang yang mendapat pendidikan yang baik sebelum menjadi filosof. Keluarganya adalah orang-orang yang tertarik pada ilmu kedokteran. Sifat berpikir saintifik ini besar pengaruhnya pada Aristoteles. Oleh karena itu, kita menyaksikan filsafat Aristoteles berbeda warnanya dengan filsafat Plato. Kedua, yaitu ontologi dan metafisika Aristoteles. Ontologi merupakan teori yang paling kuno yang berasal dari Yunani. Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori ini diantaranya Thales, Plato, dan Aristoteles. Ontologi sendiri berasal dari Yunani, yakni onto yang artinya real, dan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, ontologi membahas tentang pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Metafisika Aristoteles. Menurut Aristoteles adalah ilmu yang mempelajari mengenai yang ada sebagai yang ada, juga merupakan ilmu pengetahuan yang mencari prinsip-prinsip fundamental dan penyebab pertama. Seorang filsuf berkebangsaan Jerman, Christian Wolff, berpendapat bahwa pemaparan Aristoteles mengenai definisi metafisika ini terfokus pada dua objek penting, yakni yang ada sebagai yang ada dan yang ada sebagai yang ilahi. Lebih lanjut, ia mengkategorikan objek metafisika Aristoteles yang pertama dengan metafisika umum atau juga sering disebut ontologi, dan yang kedua dengan metafisika khusus. Kemudian sebagai solusi atas pemikiran dia bahwa penggerak pertama tidak menciptakan alam semesta, akan tetapi hanya menggerakkannya saja. Maka ia berpendapat bahwa alam semesta itu qadim dan akan ada selamanya atau kekal. Oleh karena itu, jagat raya tidaklah membutuhkan pencipta yang menciptakannya, begitu juga setiap sesuatu atau perkara yang ada di dalamnya tidaklah membutuhkan pencipta yang menjadikannya ada. Ketiga, teori pengetahuan Aristoteles. Teori pengetahuan Aristoteles yang pertama yaitu ajaran tentang silogisme. Menurutnya, pengetahuan manusia hanya dapat dimunculkan dengan dua cara, yaitu induksi dan deduksi. Menurutnya, deduksi adalah proses berpikir yang bertolak pada dua kebenaran yang tidak diragukan lagi, untuk mencapai kesimpulan sebagai kebenaran yang ketiga. Deduksi ini merupakan jalan yang baik untuk melahirkan pengetahuan yang baru. Kemudian kedua, ajaran tentang pengelompokan ilmu pengetahuan yang digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu ilmu pengetahuan praktis, ilmu pengetahuan produktif, ilmu pengetahuan teoritis. Keempat, silogisme. Silogisme karya Aristoteles yang membahas teori silogisme adalah prior analitik. Silogisme terdiri dari 3 kalimat dan masing-masing kalimat para
Aristoteles disebut proposisi. Secara umum, dapat dikatakan bahwa proposisi merupakan sebuah kalimat dengan ciri yang logis. Proposisi ketiga pada contoh yang telah disebutkan, yakni yang didahului kata makna oleh Aristoteles disebut sebagai kesimpulan silogisme. Dua proposisi lain dapat saja disebut sebagai premis. Meski Aristoteles sendiri tidak mempunyai istilah teknik yang konsisten untuk membedakannya, berbeda dengan proposisi universal, ada proposisi partikular seperti orang Yunani berjenggot itu sebagai proposisi partikular yang positif, atau sebagai orang Yunani yang tidak berjenggot dikatakan proposisi partikular yang negatif. Pada berbagai jenis proposisi ini, kata Aristoteles, ada sesuatu yang dijadikan predikat bagi sesuatu yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.